Manusia itu senang dengan kehebohan. Jadi, ya kalian kan juga begitu. Kalau sepi-sepi saja kan kalian gelisah. Baik. Siapa yang sering posting di grup WA? Kok sepi ya grupnya? Loh emangnya kalau sepi ya ngapain? Kan enggak apa-apa kalau memang enggak ada yang diberitakan, diinformasikan. Tapi orang itu gelisah. Dia inginnya heboh, ingin sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa tidak terlalu menarik. Kayak kalian kalau belajar tasawuf itu loh, kalau mari kita sabar, istiqomah, gimana caranya dekat dengan Allah, kamu tidak terlalu tertarik. Tapi begitu saya cerita ada wali yang bisa jalan di atas air, oh kamu seneng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fadil Faiz dengan tema teori konspirasi episode 4. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sekarang kita analisis dengan konsep-konsep logika, konsep-konsep sesat berpikir, dan lain sebagainya. Oke. Karena nanti kunci-kunci dari pertanyaanmu, mengapa sih Pak, kok ini dianggap negatif? Ada beberapa argumen yang melatar belakanginya. Oke. Saya awali dari sini. Pandangan psikologis tentang teori konspirasi. Baik. Ada beberapa asumsi dari dunia psikologi, ilmu jiwa tentang fenomena ini. Yang pertama, manusia itu cenderung mengharapkan satu peristiwa besar juga harusnya punya penyebab yang besar. Manusia itu senang dengan kehebohan. Jadi, ya kalian kan juga begitu. Kalau sepi-sepi saja kan kalian gelisah. Baik. Siapa yang sering posting di grup WA? Kok sepi ya grupnya? Loh emangnya kalau sepi ya ngapain? Kan enggak apa-apa kalau memang enggak ada yang diberitakan, diinformasikan. Tapi orang itu gelisah. Dia inginnya heboh, ingin sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa tidak terlalu menarik. Kayak kalian kalau belajar tasawuf itu loh, kalau mari kita sabar, istiqomah, gimana caranya dekat dengan Allah, kamu tidak terlalu tertarik. Tapi begitu saya cerita ada wali yang bisa jalan di atas air, oh kamu seneng itu. Bisa terbang, itu kamu seneng. Yang heboh-heboh kamu seneng. Tapi yang biasa-biasa kamu tidak terlalu tertarik. Itulah kenapa teori konspirasi ini menarik, karena pasti heboh. Baik. Itu secara psikologis yang pertama. Maka kalau kalian pengen jadi orang terkenal lah, heboh lah. Iya, nanti banyak yang kenal kalian sudah. Bikin aneh-aneh. Nanti orang kenal kalian. Yang kedua, manusia itu cenderung punya sifat curiga. Oke. Terhadap motif-motif tersembunyi orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Kalau kalian saya tawari, mau tidak kalian bisa baca pikirannya orang di sekelilingmu? Kamu mesti mau semua. Kenapa? Kamu selama ini ingin tahu orang lain mikir apa ya tentang saya. Oke. Saya juga ingin tahu apa yang ada di pikirannya orang lain. Jadi manusia itu cenderung curiga terhadap orang lain. Apalagi yang pikirannya negatif, apalagi orang yang tidak kita sukai. Kita mesti waspada sudah. Baik. Jangan sampai diam-diam dia nusuk saya dari belakang. Jangan sampai diam-diam dia memanfaatkan saya, kan begitu. Kadang-kadang ada teman yang baik pada kita tanggapannya, ini mesti ada pamrihnya. Ngomongnya manis sekali, balik nanti ujungnya pinjam 100 dulu. Nah, itu kan curiga kamu. Padahal temenmu ya pengen baik-baik saja, tapi kamu curigai.
apalagi yang jahat. Jadi manusia cenderung mencurigai sesamanya. Baik. Jadi itu di antara keistimewaannya manusia, sudah seneng gegeran. Sampai di skala bunuh-bunuhan. Kan itu yang dulu sudah diramalkan oleh para malaikat itu. Dan sekarang banyak terjadi fenomena itu. Itu asumsi kedua dari ranah psikologi. Yang ketiga, secara psikologi ada pandangan orang yang percaya pada teori konspirasi itu biasanya sudah wataknya. Baik. Dan nanti dia akan begitu terus. Dia akan percaya lagi ada teori konspirasi apalagi. Padahal mungkin bisa bertentangan teori konspirasinya, tapi semuanya dipercaya. Kenapa? Karena heboh tadi. Oke. Jadi ya tadi kayak COVID tadi loh. Kita mungkin tidak sadar kalau ada teori konspirasi bahwa ini senjata kimia yang buat Cina loh. Ada lagi yang tadi, enggak, ini militernya Amerika ini yang membawa ke Wuhan itu. Ini kan bertentangan, Cina apa Amerika, dan kita percaya semuanya. Sudah apa-apa Pak, asal bukan Indonesia saja Pak, saya tenang. Mungkin kamu begitu. Jadi kamu percaya segala macam teori konspirasi, meskipun isinya bertentangan. Baik. Ini biasanya karena sudah tipenya orang begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, secara psikologis nanti dalam kasus tertentu, orang yang selalu berpikir dengan model teori konspirasi, dalam situasi akut parah itu bisa saja jadi sejenis paranoid, ketakutan yang tidak beralasan. Baik. Atau skizo. Ya gampangannya kadang-kadang sampai level halu. Kamu kan sering pakai istilah halu ya. Membayangkan yang tidak-tidak, ketakutan yang tidak perlu. Cara berpikirnya selalu jangan-jangan. Jangan-jangan ini tipuan ini. Jangan-jangan ini jebakan ini. Jangan-jangan itu. Ini kalau berlebihan kan terus jatuhnya paranoid. Jadi apa-apa serba takut. Khawatir ditipu, khawatir dibohongi, khawatir teman-temanmu konspirasi jelek tentang dirimu. Saya maju kok semuanya senyum-senyum. Ini mesti ada rencana jahat ini. Mesti teman-teman ini mau ngapain itu. Itu ya kamu parno sudah. Temanmu senyum kamu curiga, temanmu diam saja kamu curiga, temanmu ketawa kamu curiga. Temanmu diam saja, wah ini mesti cuek. Aku dianggap tidak bernilai, emangnya dia aja yang pintar. Begitu. Nanti temanmu senyum, itu senyumnya kok sinis sekali sih. Temanmu ketawa, itu menertawakan aku mesti. Kamu pikiranmu jelek terus. Kamu serba takut. Baik. Nanti sampai level halu. Jadi saya ada beberapa bulan terakhir ada mahasiswa yang konsultasi ke saya, ngejak ngobrol saja karena sering mendengar suara-suara untuk melakukan hal-hal yang negatif di telinganya. Dia merasa seperti ada yang bisiki. Ya untungnya dia masih tangguh, masih kuat. Jadi ya kalian juga hati-hati karena pikiran-pikiran negatif, cara pandang yang serba penuh kesulitan, kebencian, itu kadang-kadang membebani diri kita. Overthinking jangan diremehkan. Ya kadang-kadang tambah lama tambah parah. Seperti di Murphy's Law kemarin loh, yang kita anggap, Pak ini stres itu wajar kok Pak, stres kayak gini biasa. Tapi kalau numpuk-numpuk banyak ya tambah lama tambah parah. Baik. Jangan sampai sekedar teori konspirasi kamu jatuhnya ke paranoid atau skizo. Ada enggak di sini yang kalau diajak ngomong A jawabannya B? Kemana-mana pikirannya. Itu biasanya pikirannya penuh, isinya macam-macam. Problem sedunia dimasukkan kepalanya semua.
akhirnya tidak nyaman dia dengan hidupnya. Hidup ini rasanya berat sekali. Ya termasuk kecurigaan versi teori konspirasi tadi. Nah, yang kelima, pada akhirnya orang itu kalau selalu berpikir model konspirasi, cenderung tidak lagi percaya dengan metode-metode ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah. Dia lebih percaya dengan anggapannya sendiri. Nanti kita lihat, ada banyak cara berpikir yang seperti itu. Maka ayo, biar jiwa kita sehat, mari banyak menghindari asupan-asupan nutrisi yang merusak diri kita. Termasuk model-model hoax, model-model berita palsu, termasuk teori konspirasi ini. Ya paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri dulu lah. Mungkin yang lain pelan-pelan kita bantu kalau kita sendiri sehat. Nah kalau kita sendiri tidak sehat kan bisa nular nanti. Baik, itu perspektif psikologi. Nah, jadi perspektif psikologi ya, ada 5 poin. Pertama itu manusia cenderung mengharapkan sesuatu peristiwa besar dan mempunyai penyebab yang luar biasa, yang besar juga. Yang kedua, manusia cenderung curiga terhadap motif tersembunyi dari orang lain. Misalnya ketika kita bertemu orang lain, kita langsung curiga, pasti orang lain ini ada maunya. Misalnya ketika teman kita tiba-tiba menghubungi kita, lama tidak berkabar, tiba-tiba menghubungi, kita cenderung curiga, ini ada apa ini ya? Jangan-jangan mau ngutang atau gimana? Selalu cenderung curiga. Nah, manusia mempunyai kecenderungan seperti itu. Dan ketiga, orang yang percaya pada satu konspirasi kemungkinan besar akan mendukung konspirasi lain, walaupun bertentangan. Dan keempat, dalam beberapa kasus teori konspirasi dikaitkan dengan paranoid dan skizotipe. Maksudnya ini orang yang sering berpikiran curiga, konspirasi, dia akan nanti lama-lama akan parno. Seperti itu ya. Pikirannya selalu ditakuti, rasa-rasa jangan-jangan terus ya, overthinkingan. Dan kelima, ada pandangan dunia yang bersifat konspirasi, cenderung menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap prinsip-prinsip ilmiah yang sudah diuji kebenarannya. Nah, orang yang selalu berpandangan konspirasi, berpikirnya konspirasi, biasanya dia nanti lama-lama juga tidak akan percaya terhadap prinsip-prinsip ilmiah, bukti-bukti ilmiah yang memang sudah diuji. Misalnya ini ada hubungan merokok dengan kanker. Biasanya dia juga mencari konspirasi. Wah, ini jangan-jangan konspirasi dari farmasi dan lain-lain. Jadi cenderung untuk selalu berpikir jangan-jangan ya. Mungkin itu. Oke, kita lanjut. Ini dulu, kenapa sih kok tadi teori konspirasi itu rasanya menarik? Baik. Ada mekanisme otak tertentu yang ini mendukung kemauan kita, kesediaan kita untuk percaya pada teori konspirasi. Oke. Yang pertama, otak itu suka dengan yang menarik perhatian. Baik. Ketika kita tertarik dengan sesuatu yang baru, entah itu benar, entah itu salah, akan memicu keluarnya hormon yang kita kenal sebagai dopamin. Baik. Dopamin ini orang sering menyebutnya hormon kebahagiaan.
seneng, excited. Kayak kalian baca buku terus paham, dapat ilmu baru. Kayak kalian waktu nembak terus diterima. Itu hormon dopaminmu meluap. Kayak kalian yang merasa, wah nilaiku mesti jelek, tiba-tiba nilaimu bagus, itu dopaminmu meluap. Persis sama ketika kamu disodori teori-teori konspirasi ini. Kamu bingung kenapa sih kok ada pandemi bertahun-tahun ini terus, oh itu ada rekayasa, ada konspirasi dari negara ini loh yang dia bikin senjata biologis loh. Kamu puas, meluap hormon dopaminmu, iya ya. Nah, jadi itu ciri otakmu yang pertama. Kenapa ini selalu menarik? Di antara sekian banyak berita yang lurus-lurus, itu berita yang seperti ini yang kamu lebih tertarik. Baik. Saya pernah itu ya kadang penjelasan panjang lebar tentang hermeneutik. Tidak ada yang tertarik. Tapi begitu saya bilang, ada yang bilang hermeneutik itu dari Hermes. Menurut Sadducee Nasr, Hermes itu Nabi Idris loh. Wah, semangat semua langsung. Oh iya toh Pak, gimana Pak kok bisa Nabi Idris? Jadi yang seperti ini menggugahmu. Buku-bukunya Socrates sebanyak itu kamu tidak nyenggol. Tapi begitu ada asumsi bahwa jangan-jangan Socrates ini Luqmanul Hakim ya, wah kamu tertarik ingin nyari bukunya. Jadi pikiranmu begitu, kinerja otak kita seneng kalau ada yang menarik-menarik. Hormon dopaminmu meluap. Baik. Itulah mengapa teori-teori konspirasi ini laku. Nah, ini kalian dapat senjata sekarang kalau ingin jadi menarik orang, bikin yang menarik mereka. Pakai kalimat celetukan yang mengagetkan. Itu orang langsung. Baik. Kamu diceritain tentang sejarah nenek moyang, Mojopahit, Pajang, itu kamu ya masih ragu-ragu. Gimana sih Pak, males bacanya huruf Jawa kuno. Begitu saya cerita, jangan-jangan Jawa ini dulu Atlantis itu ya. Wah, kamu langsung semangat. Oh, coba Pak kita cek Pak. Oke. Itu khasnya mekanisme otak. Jadi dia seneng dengan yang wow, yang heboh-heboh. Ini menurut saya menarik. Mungkin nanti kalian jadi guru, jadi public speaker atau yang perlu menarik perhatian orang, bahkan termasuk sales kah atau apakah. Coba bikin pernyataan yang agak heboh. Itu mesti menarik perhatian orang. Terlepas nanti orangnya setuju atau tidak, tapi dia mesti tertarik dulu perhatiannya. Orang pintar minum, ya kalau pakai kalimat itu saja kamu langsung mengkerut. Masa begitu? Terserah kamu tidak setuju. Tidak setuju kan sudah melihat ke situ akhirnya. Sudah menengok ke sana dan kamu apal akhirnya. Jadi itulah mekanisme otak. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh para pembuat iklan. Bikin kalimat-kalimat yang mengejutkan, mengagetkan, menampilkan fakta-fakta, ngomong heboh tapi terus di belakang ditambahi tapi bohong kok. Itu kan kamu jengkeli. Sudah serius-serius baca di belakang, ini hanya karangan saya saja. Karena sejak SD saya seneng ngarang. Kan ada yang kayak gitu, ngomong cerita kayak heboh-heboh, tapi ini karangan saya saja kok. Nah, itu kan menjengkelkan. Tapi kamu sudah tertarik ke sana. Kenapa hebohnya? Baik. Hormon dopamin mau keluar. Yang kedua, mekanisme otak lagi. Otak kita diadaptasi untuk mengutamakan informasi tertentu, kemudian disimpan di memori. Jadi ingatan. Peristiwa yang heboh tadi pasti itu akan jadi ingatan. Meskipun ternyata terbukti keliru, tapi sudah masuk ke memori. Jadi ini yang dilakukan sering dalam iklan, propaganda, bahkan politik. Muncul ingatan karena dia berhubungan dengan kehidupan kita. Terus datanya masuk. Jadi menciptakan kenangan yang nyata. Meskipun hakikatnya itu bikinan awalnya. Sesuatu yang tidak asli. Jadi informasinya dimasukkan terus.
Meskipun itu palsu, lama-lama ya teringat. Boleh dicoba kalian bohonglah terus tentang satu hal yang kalian tahu itu bohong, tapi ulanglah terus. Pada akhirnya kalian sendiri yakin bahwa itu benar terjadi. Boleh dicoba. Saya tidak tahu kalian pernah bohong apa yang sering kalian ulang-ulang. Misalnya, zaman kecil dulu saya pernah jatuh dari atas pohon, tidak apa-apa itu. Ini ngarang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kamu hebat. Tapi di berbagai kesempatan kamu ulang terus bahwa kamu pernah jatuh di atas pohon, tidak apa-apa. Terus begitu. Nanti sampai pernyataan kesekian, kamu sendiri yang bohong yakin bahwa kamu pernah begitu. Baik. Jadi boleh kamu coba. Itu mekanismenya otak. Ini salah satu rahasianya kenapa kok ngaji itu disuruh ngulang-ulang, kamu zikir itu disuruh ngulang-ulang. Paham tidak paham, ulang saja bolak-balik. Akan tersimpan di memori jangka panjang. Oke. Nah, itu termasuk teori konspirasi tadi. Awalnya bohong, tapi begitu diulang. Kalian merasa itu benar terjadi. Apalagi banyak orang setuju juga. Wassalam sudah. Yang semula kebohongan bisa jadi kebenaran akhirnya. Dan ini yang banyak dilakukan iklan-iklan propaganda, termasuk iklan-iklan politik. Diulang-ulang. Akhirnya tersimpan di memori. Telingamu mendengarkan namanya terus. Kamu jalan kemanapun lihat wajahnya. Noleh kiri, noleh kanan ada fotonya. Itu kan diulang-ulang terus ya. Awalnya kamu tidak suka, tapi sekarang tersimpan di memorimu sudah. Meskipun secara tidak sadar. Dan jangan lupa kata Freud, hidup kita itu ya lebih besar disetir oleh ketidaksadaran. Baik. Yang ketiga, otak kita sangat tertarik dengan hal-hal yang merangsang emosi. Membuat kita marah, membuat kita bahagia, membuat kita sedih. Ini menarik bagi otak. Dia akan dengan lahap menelannya. Jadi yang sifatnya emosi. Kayak teori konspirasi tadi kadang-kadang memancing kemarahan kita, memancing kesedihan kita. Baik. Ini kan terus mau tidak mau kita terpengaruh sudah. Ada konspirasi yang ingin menghancurkan kita, emosi kita keluar sudah. Ini menghancurkan agama kita ini. Kita harus bereaksi karena itu terus emosi kita terpancing. Dan itu masuk ke memori. Itulah mekanisme otak. Dia tertarik dengan yang emosional. Dia tertarik dengan kenangan-kenangan yang semula palsu tapi dimasukkan terus-menerus sehingga jadi asli. Dan dia tertarik dengan hal-hal yang heboh, menarik perhatian. Dan tiga hal inilah yang kemudian jadi pencirinya teori konspirasi. Itulah mengapa kalian jangan heran kalau teori-teori semacam ini laku, dan mungkin kalian juga di antara yang banyak menganggap benar jenis-jenis teori konspirasi ini. Baik. Mungkin itu. Terima kasih yang nonton sudah sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.